Ya, selamat pagi, Bu. Salam kenal. Saya Bu Mary eh, yang akan mendampingi Ibu dalam sesi ini. Ya, kalau boleh saya tahu, bisa Ibu memperkenalkan diri lebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Mary. Kenalkan, nama saya Erika. Senang sekali bisa hari ini bertemu dengan Ibu Mary. Terima kasih Bu Mary. Ya, terima kasih kembali Bu Erika. Nah, untuk sesi ini kira-kira Ibu mau menyampaikan apa? Silakan. Ibu Mary, saya ini mengalami sedikit butuh penyegaran kembali tentang kondisi situasi belajar pada masa blended learning ini. Misalnya, kok saya merasa murid saya itu kurang bergairah atau kurang menyemangati dirinya untuk mau konsisten atau fokus dalam belajar, khususnya pandemi ini. Padahal saya sudah membuat suatu tata tertib di dalam kelas dalam masa pandemi ini, Bu Mary. Ya. Menurut Bu Erika, kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang bersemangat? Silakan, Bu. Ya, saya berpikir mereka itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuan teknologi mereka. Sebenarnya mereka itu kan anak-anak milenial ya, tetapi kok mereka merasa mungkin bukan kemampuan kali karena tidak memiliki device alat yang canggih kali ya, karena mungkin latar belakang kemampuan orang tua untuk membeli device HP atau laptop sebagai alat bantu masa pandemi ini, dan menyebabkan mereka itu kurang tidak mau lebih bersemangat dalam masa pandemi ini karena menggunakan handphone, begitu Bu Dewi. Ya, ya. Kalau begitu menurut Bu Erika, kira-kira bagaimana yang bisa dilakukan oleh Ibu? Ya, saya sih sebenarnya sudah melakukan dengan mengidentifikasi pertama siapa sih yang memiliki device HP itu dengan yang biasa, lalu dengan yang canggih seperti itu. Saya mengkelompokkan anak-anak murid saya itu jenis-jenis HP yang mereka punya, lalu apakah juga mereka memiliki berlangganan WiFi atau kuota. Lalu saya juga sudah mengidentifikasi anak-anak saya itu untuk menyebutkan kendala apa sebenarnya yang sudah mereka alami selama belajar di masa pandemi yang sifatnya blended dan tidak tahu sampai kapan. Seperti itu, Bu Mary. Ya, Kak. Kemudian setelah Ibu mengidentifikasi itu, langkah apa lagi yang Ibu lakukan? Ya, kemudian saya itu secara one on one, secara pribadi menyapa murid saya itu atas kelompok-kelompok jenis pemilikan HP tadi. Saya sapa, halo, ini bisa WA enggak? Bisa apa saja alat kamu, kegunaan HP-nya. Lalu saya mencatat, membuat resume bahwa Bu, saya hanya bisa WA, Bu, saya nggak bisa menginstal aplikasi ini, kapasitas handphone saya seperti ini, gitu. Saya mengkelompokkan seperti itu. Memang sih saya identifikasinya cukup lama ya, sambil berjalan sambil mengajar seperti itu, Bu Mary. Kemudian langkah berikutnya bagaimana, Bu? Langkah berikutnya setelah saya tuh menemukan kendala utama tentang kepemilikan jenis HP murid-murid saya,
saya itu kemudian membagi kelompok jenis-jenis grouping kelas, artinya ada yang HP yang canggih, ada HP yang biasa, lalu juga ada HP yang tidak menggunakan HP tapi laptop. Saya kelompokkan dalam satu grup kelas di WA agar kemudian mereka saling bisa membantu. Aplikasinya seperti ini saya nggak bisa install, tapi saya bisa. Mereka jadi saling tolong-menolong dalam grouping kelas yang saya buat. Memang sih saya pribadi memiliki HP yang lumayan bagus dan memang menambah kapasitas grup di dalam. Tapi ya itulah resiko saya untuk mensiasati bagaimana masa pandemi ini peserta didik saya itu lebih bersemangat untuk mau belajar agar lost learning yang terjadi pada saat ini tidak mereka anggap sebagai beban. Takutnya stres begitu, Bu Mary. Ya, apakah langkah yang Ibu lakukan itu cukup berhasil untuk seperti yang tadi di awal tidak bersemangat anak-anak ya. Nah, apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat? Menurut Ibu bagaimana? Pada awal-awal di tahun pandemi tahun 2019 ya, pandemi COVID-19 tidak ada hasil apa-apa. Jadi semua berjalan seperti apa adanya. Tetapi tahun 2020 mulai terjadi peningkatan dengan kesadaran belajar menggunakan gadget tadi. Di tahun 2021 ini lebih update lagi bagaimana tingkah laku atau perilaku peserta didik saya untuk lebih menyadari bahwa situasi seperti inilah yang akan saya hadapi dan belum tahu sampai kapan. Jadi saya harus mau bangkit dan mau mempelajari bagaimana teknik menggunakan alat digital sebagai satu alat bantu untuk belajar. Peningkatannya memang ada sekitar 75% sih menurut saya sebagai guru terhadap pembentukan yang tadi sudah saya lakukan kepada peserta didik saya, Bu Mary. Saya rasa bagus banget ya, Bu ya. Nah, kira-kira langkah ke depannya gimana, Bu? Menurut Ibu supaya lebih baik lagi nih? Ya, saya berusaha akan mencoba mempertahankan apa yang sudah saya buat secara sederhana sebagai step 1, langkah awal, yang kemudian nanti sambil berjalannya on the process learning, saya mengharapkan dengan perubahan well-being daripada peserta didik saya, mereka itu nanti saya buat step kedua lagi yang mungkin lebih trigger, lebih memaknai konsep pembelajaran blended learning ini agar mereka itu 90% menyadari bahwa even memakai alat bantu teknologi sekalipun tidak mengurangi kecapaian cita-cita dengan lost learning yang terjadi selama lebih kurang 2 tahun bahkan sekarang ini. Begitu, Bu Mary. Ya, bagus sekali, Ibu. Nah, Ibu sudah tampaknya Ibu juga sudah menyampaikan ide-ide Ibu sendiri ya. Nah, itu sangat bagus dan bisa terus dilanjutkan. Ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Ya, nanti saya akan lebih konsisten lagi, lebih update lagi, sehingga apa yang saya harapkan terhadap kondisi situasi yang berpusat kepada peserta didik saya itu lebih bisa representatif, dan akhirnya saya lebih juga sebagai pendidik lebih bersemangat lagi, walaupun kita harus bercapai-capai ria begitu, Ibu Mary. Saya itu saja harapan saya. Terima kasih, Bu Mary. Ya, sama-sama Ibu. Tapi ada satu lagi. Bagaimana cara Ibu menyemangati diri sendiri? Ya, saya pribadi sih selalu bersyukur kepada Tuhan ya, dengan menjaga stamina, kesehatan, melakukan update diri, misalnya dengan berolahraga, dengan makan makanan yang sehat, dan tetap mencintai pekerjaan saya sebagai seorang pendidik di unit sekolah yang saya diberi kepercayaan untuk saya bisa bekerja dengan maksimal dan profesional.
dan akhirnya saya juga akan berusaha membuat konsep atau men-trigger diri saya supaya lebih konsisten dalam melaksanakan impian untuk peserta didik lebih terarah dan dapat dapat penguatan setelah tamat ini atau nanti naik kelas itu mau ngapain. Demikian Bu Mary, terima kasih. Terima kasih Bu Erika untuk kita sudahi sesi ini dan saya berharap sama-sama Bu Mary. Ya, apa yang Bu Erika sampaikan itu bisa terwujud ya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Mary, terima kasih. Sampai ketemu lagi.